Gua Jepang Blambangan Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta. Gua yang berada di sebuah tebing batu bekas lava Merapi sungguh indah dinikmati. Tekstur lapisan bebatuan membawa imajinasi pada masa sekian ribu tahun ketika tebing ini terbentuk dan telah menjadi gua dengan 4 pintu berlorong saling menyambung, dikenal sebagai Gua Jepang. Menurut perakiraan sejarah tempat ini, selain menjadi benteng tersembunyi, juga sebagai gudang logistik dan amunisi tentara Jepang. Gua dengan 4 pintu berlorong mempunyai area mistis yang berbeda-beda, di mana makhluk astral menempati wilayah ini, sehingga terasa ketika memasuki setiap lorongnya udara dingin, juga semilir angin menerpa kulit tubuh, membuat bulu kuduk berdiri. Rahayu, ketemu lagi saya Gede Mahesa bersama juru kamera TT Rizky dari Jayakarta News Channel. Kali ini kita ada di Gua Jepang, di kawasan Berbah Sleman. Ini menarik nih Gua Jepang. Sebelum masuk, kita bisa melihat tekstur. Ini bisa dilihatin tekstur batu ini, ada garis-garis seperti itu, ya. Itu luar biasa. Ini sepertinya adalah, bila kita mengikuti jejak kawasan-kawasan candi, ini adalah bebatuan hasil erupsi dari gunung berapi sekian ribu tahun yang lalu, tentunya sebelum Mataram kuno berdiri. Namun jika ini dinamakan Gua Jepang, tentunya ini adalah yang membuat adalah tentara Jepang. Luar biasa. Kita bisa melihat di sini ada pintu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing pintu ini lorongnya seperti connecting, saling sambung menyambung. Dan kita bisa membayangkan ketika tempo dulu ini pintu ininya masih kelihatan,
dan kurang lebih hampir 2 meter jika di sini. Jadi pintu ini tentunya tebal kalau melihat ini, pasti baja. Dimana tadi juga disebutkan bahwa di gua ini dulu tempat menyimpan logistik selain pangan dan tentunya gudang amunisi. Dan memang kalau melihat letak seperti ini, bahwa jika diceritakan dulu ini adalah pertahanan untuk mempertahankan lapangan udara, di mana di sini ada Adi Sucipto ketika itu, maka sangat masuk akal sekali jika di sini selain gudang amunisi dan pertahanan. Nah, cerita yang lain lagi adalah menurut beberapa orang bahwa tempat ini ada sesuatu dimensi astral yang lain. Itu menurut cerita ya. Itu bisa jadi karena dengan melihat kondisinya tentunya sangat masuk akal jika mereka juga tinggal di sini. Tapi apapun kita akan mencoba masuk ke dalam. Ayo bisa ikutin. Dengan tinggi ini saya mesti pakai bantuan karena di sana gelap. Saya tambahin dengan oke. Nah ini kita masuk. Kalau saya mesti menumbuhkan badan ya. Terus, nah baru 1,5 meter ini dingin, jadi di dalam dingin, sangat dingin, dan ada bekas itu nggak tahu kelihatan atau tidak, apa bau-bau entah ini dulu tempat apa, dan di sana juga ya saya terima kasih, mohon izin. Ada beberapa saya melihat ada serigala. Ya, ada beberapa binatang di situ dan makhluk astral. Rahayu, mohon izin. Ya. Dan berseliweran seperti orang berbaju abu-abu, mungkin tentara waktu itu. Terima kasih, cukup ya. Baik, kita keluar ya. Berbeda di sana tadi seru, saya sendiri yang merasakan. Apapun itu, saya rasa itu adalah sebuah energi kilas balik, seperti orang bersuara, gaung suara, dan energi yang ada di situ pun terasa sekali banyak. Nah ini beda dengan di sini. Ini tidak seperti di tempat tadi.
ini indah, tapi dulu tidak seperti ini. Ini mungkin karena erupsi gempa bumi dan sebagainya, karena ini juga bekas pintu seperti yang pertama tadi. Kita bisa masuk. Lebih tinggi, ini lebih tinggi, kelihatan masih lebih tinggi, kita bisa masuk. Nah, ada seperti labirin, menjurus kurang lebih 50 meter ke dalam, ya. Kemudian karena saya cuma dengan beberapa tim, kita tidak akan masuk ke dalam-dalam. Luar biasa nih orang Jepang nih kalau ini membuat. Dari mereka membangun menapah batu sedemikian rupa, dan ini bukan seperti tembusan labirin yang tadi. Di sana ada lorong-lorong, kita bisa ke sini. Ini dalam tembus, ya, terus ke pintu yang satunya, ya, tembus, dan ini lebih tinggi lagi. Jika melihat seperti ini, tentunya gudang amunisi. Jika dikatakan gudang amunisi, itu pasti yang ada saya kunjungi pertama tadi. Namun ini sesuatu yang luar biasa, nggak tahu entah apa. Sangat peninggalan dulu. Fungsinya mungkin meja, tempat upacara atau apa, kita tidak tahu. Tidak seperti di sana energinya, tapi di sini lebih bersih, lebih nyaman. Di sana tadi dingin sekali, sangat dingin. Kita akan langsung ke sini. Yuk. Ini pintu terakhir, ya. Lorong juga sepanjang di sana. Itu di kiri kanan ada relung-relung, dan jika itu merupakan tempat mengumpulkan bahan logistik, itu sangat memungkinkan. Yuk, sambil jalan. Memang ini adalah apapun, walaupun ini dibuat oleh tentara Jepang, tapi tentunya sekarang menjadi sejarah bangsa kita, sejarahnya orang-orang Indonesia, di mana ketika itu Jepang masuk Indonesia itu 1942 sampai 1945. Ya, kemudian Indonesia merdeka, dan apapun itu, ini adalah merupakan sejarah perjuangan. Kenapa goa ini ada di sini? Tentunya ketika itu tentara Jepang tidak asal membuat tempat yang tiada gunanya, bahwa walaupun mereka harus mengeruk dinding batu cadas, tapi ternyata ini adalah sebuah pertahanan, walaupun kecil. Seperti halnya sikap kebangsaan kita, walaupun kecil, namun tetap harus dinyalakan. Majulah bangsa kita, majulah budaya kita.
Salam.